Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, 10 menit ke depan kita akan kembali mentadabburi satu ayat dari surat Al-Kahfi. InsyaAllah siang hari ini kita memasuki ayat ke-29. Saya bacakan terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Allahumma rahamna bil Quran. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kebenaran itu berasal dari Tuhan kalian. Jadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah tabligh, menyampaikan. Beliau tidak punya kuasa, tidak punya hak, apalagi memaksa seseorang untuk beriman kepada Allah. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari risalah ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau ini tidak bisa terbantahkan, bahkan sesuai dengan fitrah, naluri atau akal sehat manusia. Karena dalam alam bawah sadar setiap manusia itu butuh yang namanya agama. Mau agnostik atau ateis sekalipun, dalam hati kecil setiap manusia itu memerlukan agama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia membutuhkan agama sebagai sandaran, pondasi hidup, bahkan pegangan atau pedoman untuk meniti jalan kehidupan yang ia jalani. Nah, kebenaran Islam, kebenaran agama itu adalah kebenaran yang mutlak. Satu contoh misalnya yang kita baca siang ini, Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah hampir 15 abad lamanya, sejak 1400 sekian tahun yang lalu, hampir 1500 tahun silam. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini belum pernah ada satu ayat pun yang direvisi. Jangankan direvisi, tidak seorang pun yang mampu membantahnya. Siapapun yang berusaha untuk mencari-cari kesalahannya justru malah berbalik, mendapatkan hidayah hingga akhirnya masuk Islam. Padahal Quran itu tidak diturunkan dari abad ini, tidak diturunkan di zaman modern seperti saat ini, tapi diturunkan pada abad ke-7. Namun hingga saat ini sampai Allah menantang, siapa yang bisa membuat 10 ayat saja, buatlah. Gak sanggup diturunkan oleh Allah grade-nya, satu ayat saja. Satu ayat juga tidak sanggup, dan tidak akan mungkin kalian sanggup, kata Allah. Walaupun semua ahli-ahli bahasa, ahli-ahli ilmu pengetahuan dari kalangan jin maupun manusia dikumpulkan jadi satu untuk membuat tandingan Quran, satu ayat saja tidak ada seorang pun yang bisa hingga saat ini. Akal manusia yang terbatas ini tidak bisa membantah kebenaran Al-Quran. Akal manusia yang terbatas ini juga tidak akan pernah bisa membantah kebenaran agama, inti dari agama.
Maka agama ini harus betul-betul kita pahami mana ranah usul, mana ranah furu'. Kalau furu' cabang mungkin berbeda-beda, iya. Misalnya ada yang sholat subuhnya pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, itu hal yang wajar, khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi masing-masing memiliki argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang viral baru-baru ini antara musik dengan non musik, ini gak akan pernah habis sampai hari kiamat. Tapi yang berkaitan dengan usul pokok agama, tidak ada yang bisa dikhilafiyahkan. Misalnya ayat tentang tauhid surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Ini akidah, ini keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Allahus samad, Allah tempat bergantung setiap makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak diperanakkan, tidak memiliki anak, tidak berkeluarga, juga tidak disamakan dengan makhluknya. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada seorang makhluk pun yang sama, baik itu bentuknya, zatnya, apalagi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama itu adalah ajaran yang berasal dari Allah, bukan rumusan yang dibuat oleh manusia, bukan hasil perundingan manusia, bukan juga usulan-usulan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, zat yang maha mencipta, dengan sifat uluhiyahnya Allah sebagai ilah yang wajib disembah, dan juga sifat rububiyahnya Allah yang mengatur, tidak hanya menciptakan tapi juga bertanggung jawab untuk menjaga, bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan hamba-hambanya, termasuk juga menjaga kita semuanya. Jangankan kita sebagai manusia, makhluk yang paling kecil pun diperhatikan sama Allah. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai ajaran agama itu sudah pasti sesuai dengan fitrah manusia, karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang paling paham hakikat manusia. Biasanya setiap pabrik ketika mengeluarkan suatu produk itu disertai dengan manual buku panduan. Buku panduan ini menjadi syarat atau bahkan sesuatu yang mutlak untuk dipahami, dikuasai, dijalankan oleh user, karena kalau tidak bisa berbahaya, fatal akibatnya. Maka likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kata Allah, setiap masa itu kami turunkan syariat dan juga manhaj, aturan agama, sehingga dengan aturan ini kita jadi tahu kemana kita melangkah. Ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan, ada yang halal, ada yang haram, ada aturan jelas. Jangankan hukum Allah, bahkan hukum manusia juga harus kita patuhi. Traffic light misalnya, contoh paling sederhana, itu sudah mafhum. Kalau lampu merah ya berhenti, sepi nggak sepi, ada polisi nggak ada polisi, tetap berhenti. Demi apa coba? Demi keselamatan bersama. Lampu kuning siap-siap, walaupun sekarang banyak yang mengartikan lampu kuning itu cepet-cepetan, yang merah cepet-cepetan setelah hijau, yang hijau cepet-cepetan setelah merah. Nah, baru lampu hijau jalan. Ini kesepakatan. Walaupun secara hukum positif maslahat untuk manusia, dan memang ini hukum yang dibuat oleh manusia, ada maslahatnya, bagus, bahkan wajib untuk ditaati, apalagi hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah dengan penuh keyakinan, walaupun Allah tidak perlu berjanji, tidak perlu melakukan penekanan, kita sebagai manusia harus paham kebenaran itu berasal dari Tuhan kalian. Kebenaran itu berasal dari Tuhan kalian. Walaupun mungkin akal membantah, bibir lisan kita menolak, tapi hati kecil ini tidak bisa membantah. Yang namanya kebenaran itu pasti diakui dan dibenarkan oleh setiap manusia. Walaupun dalam falsafah Jawa ada yang mengatakan benar tapi ora benar. Benar tapi ora benar itu
biasanya hanya berkaitan dengan etika atau berkaitan dengan perilaku. Tapi kalau terkait dengan ajaran agama sudah pasti benar. Tidak hanya benar tapi sudah pasti benar. Maka Allah membuat sebuah statement, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beriman. Yang tidak mau beriman tetap dalam pendirian mereka, tetap kafir, silahkan tetap kafir. Namun ayat ini bukan kemudian memerintahkan monggo yang beriman silahkan beriman, kalau milih kafir silahkan kafir, bukan. Tapi itu adalah sebuah ancaman. Kalau mungkin di Jawa kita sering ya mendengar ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk melakukan sesuatu, padahal sebetulnya perintah itu bermakna larangan, bahkan ancaman. Misalnya sudah mau maghrib, anaknya belum pulang, malah penean. Saking kesalnya orang tua kemudian bilang, terus no. Terus no itu bukan kemudian malah disuruh, diperintah untuk manjat lebih tinggi. Terus no itu maksudnya ya sebuah ancaman. Kalau nggak berhenti ya terjatuh atau bahkan mungkin bisa di-iqab, ada konsekuensinya. Ini ayat bukan pilihan, silahkan yang mau beriman silahkan beriman, sedangkan siapa yang mau kafir monggo silahkan tetap kafir, bukan. Tapi kebenaran itu sudah jelas, tidak ada pilihan lain kecuali untuk mengikutinya. Tapi yang pasti dalam agama ini tidak ada paksaan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Kita tidak boleh memaksa tetangga kita, awas kalau enggak Islam akan tahu akibatnya. Enggak boleh. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Termasuk juga dalam pemikiran agama. Tetapi qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kenapa tidak perlu kita paksa orang lain mengikuti agama Islam? Karena Islam ini walaupun dilihat dari sisi-sisi manapun, termasuk sisi rasionalnya, orang tidak perlu berpikir terlalu dalam untuk meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang hak, agama yang benar. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena yang benar itu sudah tampak benar, yang sesat itu sudah tampak sesat. Anak kecil sudah tahu, maksudnya begitu, tanpa harus dikasih tahu mana yang benar mana yang salah. Misalnya begini, kita dari kecil tidak pernah bisa membantah 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Tidak ada kemudian teori lain 1 tambah 1 tiba-tiba jadi 9. 1 tambah 1 2. Ini kebenaran mutlak. Warna putih ya begitu warna putih, warna kuning ya begitu warna kuning. Itu kebenaran mutlak. Islam ya begitu, tanpa perlu direkayasa bagaimanapun. Ajaran Islam adalah ajaran yang murni, tauhid yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diselubungi dengan kekafiran atau keburukan, Islam ini seperti mutiara yang tidak bisa terkontaminasi dengan apapun. Maka Allah memberikan konsekuensi bagi siapapun yang tetap dengan pendirian mereka tidak beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyiapkan kepada orang-orang yang zalim itu api neraka yang meliputi diri mereka. Jadi apa yang Allah katakan tadi bukan pilihan, silahkan yang mau beriman, siapa yang mau kafir silahkan. Tapi tidak, maksudnya adalah tidak ada pilihan lain kecuali meyakini dan mengikuti kebenaran. Namun bagi siapapun yang tetap ngeyel, bagi siapapun yang enggan menerima kebenaran, menutup diri dari kebenaran, apalagi menolak kebenaran, ada siksaan atau ancaman yang menyertai. Apa itu? Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kelak di akhirat, apabila mereka meminta pertolongan, maka mereka akan diberi air, tapi ini bukan sembarang air, Bapak Ibu, melainkan cairan besi
yang mendidih, yang dituangkan kepada mereka, bahkan sebelum sampai mulut atau tenggorokan mereka, wajah mereka sudah terpanggang, terbakar, binasa. Saya pernah ke Krakatau Steel, diajak oleh salah seorang pegawai, kemudian ditunjukkan, Ustadz, di sini ada mesin oven yang memiliki kekuatan 6000 derajat Celcius untuk membakar baja, biji-biji baja, biji-biji beton, besi, itu kalau dimasukkan ke dalamnya bisa mencair. Itu baru panasnya api dunia. Maksimal saat ini 6000 derajat Celcius. Kalau kita godok air untuk kopi, mie instan, itu paling panas berapa? 100. Belekuduk itu 100. Erupsi Gunung Merapi, Wedhus Gembirnya kemarin baru 400 sampai 600. Ini 6000, Pak. 6000. Panasnya ini baru bisa melonyotkan, bahkan mencairkan tembaga. Dan itu nanti yang akan dituangkan kepada mulut-mulut mereka, orang-orang yang zalim, orang yang tahu kebenaran tapi menolaknya, orang yang mengerti, orang yang paham tentang kebenaran Islam tapi enggan untuk meyakininya. Ngeri. Siang-siang waktunya makan siang nggak jadi makan siang kita kalau tadabbur ayat ini. Tapi bang, serius Allah itu. Apalagi untuk urusan tauhid seperti ini, kebenaran itu sudah nyata, berasal dari Allah. Kita sebagai manusia yang paling lemah itu hanya mengikuti saja, mahnut tok, sami'na wa ata'na. Nggak usah ngeyel, nggak usah aneh-aneh. Kecuali kalau kita bisa menghindari atau menghadapi ancaman yang serius seperti ini. Kalau hanya penjara, apalagi hukuman ringan, potong masa tahanan, tidak akan memberikan efek jerah. Tapi kalau seperti ini, dan nanti tidak ada tempat untuk berlindung, maka Allah katakan di akhir ayat ini, bi'sa syarab, itu adalah seburuk-buruk minuman yang hanya akan diminum oleh mereka orang-orang yang zalim atau orang-orang yang kufur, wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan satu ayat ini menambah ghirrah semangat kita untuk semakin taat kepada Allah. Maka sebagai seorang muslim, Islam itu artinya berserah diri. Maka aneh kalau ada seorang muslim kok menolak perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Sebagai seorang muslim, muslim itu artinya pasrah, totalitas, pasrah bongkoan. Pokoknya apa yang Allah perintahkan itu pasti baik. Dalam Al-Quran itu ajarannya pasti benar. Kita tinggal mengikuti tanpa membantah, apalagi mengingkarinya. Mudah-mudahan iman kita semakin bertambah, kedekatan kita kepada Allah semakin dekat, dan kita semakin istiqamah untuk menjadi hamba-hambanya yang beriman. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.